Oke ya. Nah, kita lanjutkan pertemuan kita ya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan dikit tentang persamaan Bessel ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lanjutkan kemarin ya, solusi persamaan diferensial Bessel ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah tahu ya bentuknya, sebentar, bahwa persamaan diferensial Bessel itu bentuknya ya mirip dengan apa yang sudah kita kerjakan menggunakan metode Frobenius ya. Nah itu, dimana bentuknya itu adalah seperti ini. Nah ini ya, ini adalah x kuadrat y double prime tambahkan xy prime tambahkan x kuadrat min p kuadrat y sama dengan 0 ya. Nah, di mana solusi yang kita inginkan ini. Nah, sebentar, sebelum ke solusi ya, kita bisa nyatakan ya untuk suku yang ini. Kemarin kan kita bisa tuliskan jadi seperti ini ya. Ini x y prime tambahkan y prime ya. Nah, maka dari sini ini x, yang ini itu adalah turunan dari xy prime yang diturunkan. Nah, ini ya, turunan dari xy prime. Makanya di sini ada aksen lagi di situ. Nah, gitu ya. Maka di sini bisa dituliskan xy prime, gitu ya. Nah, maka persamaan diferensial Bessel ini bisa kita tuliskan menjadi lebih sederhana ya. Jadinya seperti berikut: xy prime prime tambahkan x kuadrat min p kuadrat y ini sama dengan 0, itu ya. Nah, di mana solusinya itu ya? Solusinya, masih ingat ya kemarin ya, solusinya itu berbentuk apa? Nah, itu ya. Nah, solusinya yang kita kemarin tawarkan itu adalah sebagai berikut ya. Nah, kalau y-nya itu kan pakai metode Frobenius ya, yaitu kan ini sigma, ini n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n plus s, gitu ya. Dan bentuk turunannya ini adalah ya sigma n sama dengan 0 tak hingga ini ya an n plus s, ini x pangkat n plus s min 1, gitu ya. Nah, kita tidak perlu y double aksen ya, karena di sini cuma ada y aksen saja, karena sudah jadi lebih sederhana. Nah, maka kita sekarang punya bentuk yang ini yang penting. Bentuk ini yang kita harus cari solusinya menggunakan variabel yang ada di sini. Nah, di sini pertama kita kalikan dengan variabel x dulu ya, di sini ya. Nah, di sini kan kita butuh xy prime. Nah, berarti ini kita kalikan dengan x ya. Berarti sigma n sama dengan 0 tak hingga an n plus s. Nah, ini x pangkat, ini kan dikalikan x ya. Nah, ini kalau dikalikan x berarti pangkat min satunya hilang ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita turunkan lagi ya. Nah, di sini kita turunkan xy prime. Nah, ini ya. Kenapa kita turunkan seperti ini? Karena di sini kita membutuhkan ini ya. Nah, ini kan kita turunkan lagi terhadap aksen di situ. Nah, maka dari sini, nah kalau kita turunkan ya, ini pangkatnya ini n plus s ini pindahkan ke depan ya. Jadi n plus s dikalikan pangkat n plus s di sini. Jadinya n plus s pangkat 2. Dan pangkatnya tentu saja berkurang 1 ya. Nah, itu kan seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian dari sini kan dikalikan dengan variabel x lagi ya. Nah, itu. Maka kalau dikalikan dengan x di situ, di sini ya, ini x y prime, maka ini menjadi, nah ini lagi-lagi pangkat min 1, x pangkat min 1 dikalikan x kan hilang ya. Berarti di sini sigma n sama dengan 0 tak hingga an n plus s pangkat 2 x pangkat n plus s, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu harus kalian pahami dengan baik ya. Nah, itu. Oke. Kalau kalian sudah paham itu, maka nanti solusi yang ini kita masukkan ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini ya. Dan y ini kita masukkan menggunakan ini. Itu ya. Maka kita tuliskan di sini ya. Maka persamaan diferensial Bessel itu menjadi,
Itu ya. Nah, yang suku pertama kan ini X kalikan X di aksen tuh. Ini kan yang masukkan kan sigma N sama dengan 0 tak hingga ya. Ini AN N plus S pangkat 2 ya. Ini X pangkat N plus S ya. Ditambah apa mas? Ditambah X kuadrat min P kuadrat ya. Tambahkan X kuadrat min P kuadrat dikalikan apa nih? Kalikan Y ya. Y-nya tuh ini. Nah itu. Nah ini sigma N sama dengan 0 tak hingga AN X pangkat N plus S harus sama dengan 0 gitu ya. Nah inilah yang nanti kita akan selesaikan ya persamaan ini. Begitu. Ini ya. Nah kurasa jelas ya. Nah maka dari sini kita bisa gabungkan dulu variabel yang X kuadrat min P kuadrat ini. Nah ini ya dari sini ya. Ini berarti kan X kuadrat kenakan ke ini ya. Berarti kan sigma N sama dengan 0 tak hingga AN X pangkat N plus S. Nah ini kan dikalikan 2 ya. Berarti kan ditambah 2 pangkatnya. Nah itu kan ya. Ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan ini, dikurangi dengan bagian yang P kuadrat ini. Ini kan ya P kuadrat. Berarti kan min P kuadrat sigma N sama dengan 0 tak hingga AN X pangkat N plus S itu sama dengan 0 ya, seperti itu. Oke ya, dan suku yang pertama ini ya ini tetap ya. Nah gini, AN N plus S pangkat 2 X pangkat N plus S. Nah seperti itu. Oke ya. Nah kemudian bagian variabel yang ini ya, yang mana itu mas? Yang bagian yang ini kita bisa manipulasi lagi ya, bagian yang ini ya. Nah gitu. Nah misalkan saja misalkan aja ini ya, NK itu sama dengan N plus 2 ya. Nah berarti nanti itu kalau ada apa namanya N plus 2 nya ini diganti dengan K, maka N nya itu sama dengan K min 2 kan. Jadi kalau misalkan N nya 0, berarti kan K nya sama dengan 2 ya. Nah sehingga nanti ini akan menjadi, ini kan tetap ya, N sama dengan 0 tak hingga AN N plus S pangkat 2 ya, X pangkat N plus S ya. Nah ini ditambahkan dengan ini ya, ini kan N nya diganti 2 ya, yang bawah ya. Perhatikan di sini N sama dengan 2 tak hingga N nya di sini kan diganti K min 2 ya. Nah ini kan K min 2, ini K sama dengan 2 ya, X pangkat ini kan N plus 2 nya ini plus 2 ini kan sudah diganti K ya. Nah ini K plus S gitu. Min P kuadrat ya. Nah ini AN X pangkat N plus S sama dengan 0 ya. Nah ini variabel ini kamu boleh ganti lagi deh. Ini kan variabel dummy ya, variabel mainan ya. Jadi K-nya itu kamu boleh kembalikan lagi menjadi N, nggak masalah, kan hanya permainan indeks saja di situ. Maka di sini N sama dengan 0 tak hingga AN N plus S pangkat 2 X N plus S ya. Nah ini jadinya ini N sama dengan 2 tak hingga AN min 2 X pangkat N plus S dikurangi P kuadrat ya. Nah ini. Nah ini. Itu ya. Nah seperti itu deh. Nah sekarang di sini kan sudah menjadi seperti ini, gitu ya. Nah maka tugas kita sekarang bisa mengumpulkan lah ya, minimal yang indeksnya yang sigmanya sama dulu. Ini dan ini kita kumpulkan jadi satu ya, jadi satu suku ya. Nah nanti gini kan dek ya, sigma N sama dengan 0 tak hingga. Nah suku pertama kan ini. Nah ini ya, ini ada N plus S kuadrat ya. Nah itu tuliskan saja dek. Nah ini ya. Nah kemudian dari sini, ini bagian yang ini AN X pangkat N plus S keluarkan saja ya dek ya. Nah ini ya, taruh di luar sini dek. Ini kan. Nah kemudian ini dek. Nah ini kan cuma ada suku kedua ini dek, min P kuadrat ya. Nah sedangkan yang AN X pangkat N plus S sudah saya keluarkan di sini ya. Berarti di sini sisa min P kuadrat toh. Nah gitu ya dek ya. Oke. Amannya Dek Ira ya. Nah kemudian ya Dek Ira nanti bisa selesaikan lagi ini selanjutnya. Bagaimana selanjutnya menyelesaikan ini?
Nah, kemudian yang ini ditambahkan suku yang kedua ini. Nah, yang kedua ini kan sigma n sama dengan 2 tak hingga an min 2 x pangkat n plus s sama dengan 0 ya. Nah, tapi di sini kita masih punya masalah. Masalah apa itu? Ini sigmanya masih nggak sama. Nah, artinya nanti ini sigmanya bisa kita jalankan sampai 2 ya. Nah, sampai n sama dengan 2. Berarti nanti ini kita bisa jalankan untuk n sama dengan 0 dulu. Berarti kalau n-nya 0 di sini kan gini ya. Ini kan 0 tambah s pangkat 2 ya. Nah, itu n-nya kamu ganti deh. Itu kan 0 tambah s pangkat 2 ya. Dikurangi p kuadrat. Nah, ini. Kemudian kalau n-nya 0 di sini berarti kan a0 x 0 tambah s. Gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, suku yang kedua, kalau misalkan n-nya 1. Nah, ini kan kalau misalkan n-nya 1, berarti kan di sini 1 plus s pangkat 2 ya. Ini min p kuadrat a1x pangkat 1 plus s, gitu ya. Nah, ditambahkan dengan sigma, ini kan sudah jalan dari ini, sigmanya ini kan sudah kita jalankan 0 dan 1. Berarti yang 2 dan seterusnya gimana? 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, tuliskan aja sebagai sigma. Gini ya. Nah, ini berarti kan ini n plus s kuadrat min p kuadrat an x pangkat n plus s ya. Nah, ditambahkan suku yang kedua ini. Nah, ini ya. Langsung aja lah ya kita tambahkan ini. Nah, ini dengan x pangkat n plus s kita keluarkan ya. Nah, itu. Ini kan gini. Nah, gini toh. Yang ini kan an min 2 ya. Ini x pangkat n plus s kita keluarkan ya. Gini toh ya. Harus sama dengan 0. Nah, sudah kita sederhanakan nih. Ini kan 0 tambah s ya, s kuadrat ya. Berarti kan ini s kuadrat min p kuadrat ya. Nah, itu. Kalikan a0 x pangkat s ya. Ini kan 0 tambah s. Tambahkan yang ini 1 tambah s pangkat 2 min p kuadrat a1 x, ini kan s tambah 1 ya. Nah, itu. Tambahkan semua sigma yang ada di sini. Nah, ya, tuliskan lagi deh. Ini ya. Nah, ini jadinya. Tuh ya. Oke, nah itu masalahnya ya, nanti kita harus selesaikan ini. Nah, itu. Oke. Lanjutkan ya. Oke. Nah, ini dari sini. Ya, kamu bisa proses ya. Nanti kita bisa ambil ya, tentu saja masing-masing ini idealnya harus sama dengan 0 ya. Nah, ini. Masing-masing itu maksudnya gimana? Setiap sukunya ya. Yang ini harus sama dengan 0 kan? Ini semua sepaket ini harus sama dengan 0 gitu ya. Dan termasuk yang di sini. Kalau ini kan nggak mungkin 0 ya, x-nya ya. Kita ambil saja yang ini sama dengan 0. Kenapa harus 0, 0, 0? Ya karena kalau 0 tambah 0 tambah 0 menghasilkan 0 di sini. Kayak gitu. Nah, maka kita bisa ambil berbagai kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan yang suku yang pertama ya, yang ini ya. Itu kan s kuadrat min p kuadrat, itu kan a0 x pangkat s. Nah, kita menginginkan nanti solusi dari y itu semuanya mengandung a0 gitu ya kan, sama dengan 0 kan, mengandung a0. Berarti kan a0-nya tidak boleh hilang karena kita menginginkan solusi akhir yang ada a0-nya. Ada a1-nya boleh, kita bisa milih sesuai kita. Maka ini tidak boleh 0 ya, dan tentu saja x tidak mungkin 0. Maka yang mungkin 0 itu adalah ini gitu ya. Karena 0 dikalikannya bukan 0 itu sama dengan 0. Maka kemungkinan hal itu terjadi adalah jika s kuadrat min p kuadratnya 0. Kalau 0 yang ininya 0 jelas gak bisa karena 0 kali 0 tidak terdefinisi. Maka di sini yang s kuadrat min p kuadrat itu sama dengan 0. Maka s kuadratnya sama dengan p kuadrat ya. Maka dari sini s-nya itu bisa plus minus p ya. Nah, itu. Nah, artinya di sini kita bisa punya dua nilai s yang mungkin di sini.
Pertama, bisa positif P, bisa minus P, di mana P ini adalah koefisien yang ada pada persamaan diferensial tadi, gitu ya. Nah, itu. Dan kemudian kita lihat ya solusi pada persamaan yang kedua, yaitu yang pada bagian ini. Nah, itu harus 0 juga, gitu kan ya. Nah, maka dari sana kita akan dapatkan ya n plus s pangkat 2 min p kuadrat an tambahkan an min 2 itu sama dengan 0 ya. Maka dari sini nilai an min 2 yang mungkin itu adalah, atau nilai an-nya ya, gampangannya ya, nilai an-nya itu yang mungkin itu adalah minus, gini ya, an min 2 gitu kan, pindahkan ke sana ya. Kenapa minus? Karena ini plus, jadi pindahkan ke ruas kanan kan jadi minus, dibagi dengan ini ya, dibagi dengan itu n plus s kuadrat min p kuadrat, gitu ya. Nah, inilah nilai yang mungkin, nilai an-nya, rumus an-nya. Nah, sekarang kita masukkan nilai variabel s yang ada pada formula rekursi di sini. Ini namanya formula relasi rekursi ya. Itu ya. Nah, pada relasi rekursi di sini kita pilih ya, s-nya bisa p, bisa minus p. Nah, gitu. Nah, kita pilih saja kalau misalkan s-nya sama dengan p. Nah, itu ya. Nanti kalau S sama dengan minus P, jelas nanti bisa kalian cari sendiri ya kalau S sama dengan minus P. Nah, berarti di sini kalau S sama dengan P, berarti AN-nya ini sama dengan min AN min 2. Ini ya. Itu ya, perhatikan di sini N plus P pangkat 2 min P pangkat 2 toh. Maka yang ini bisa kita sederhanakan ya. Nah, ini dek. N plus P pangkat 2 itu kan sama dengan berapa dek? N plus P pangkat 2 itu n kuadrat plus 2np plus p kuadrat ya. Nah, p dikurangi p kuadrat gitu ya. Ini kan sama ini coret ya, habis ya. Berarti sisa n kuadrat plus 2np. N-nya ini bisa dikeluarkan ya. Berarti n di sini n plus 2p gitu ya. Maka kita akan dapatkan formula rekursinya yang lebih sederhana, itu menjadi ini ya, min an min 2 dibagi dengan berapa itu? N dikalikan N plus 2p gitu ya. Nah, seperti itu deh. Oke ya. Nah, seperti itu. Dan nilai yang A1-nya kita belum cari ya. Bagaimana dengan nilai A1? Tadi kan sudah kita bahas A0 ya. Nah, di situ. Oke. Oke, coba kita bahas solusi yang ini deh. Ini ya. Ini yang belum kita bahas. Nih, 1 plus S kuadrat min P kuadrat ya. Jadi ya, solusi yang ketiga. Apa tadi? 1 plus S kuadrat min P kuadrat ya. Nah, itu A1 dikalikan X plus S plus 1 ya. Jadi kan tadi kan harus sama dengan 0 ya. Nah, ini. Yang suku yang pertama ini udah, ini sudah, sekarang ini sudah ya. Maka dari sini kalau kita masukkan ya, masukkan saja misalkan ini S-nya kalau misalnya kita masukkan plus P misalkan, baik, atau plus minus P. Kalau kita masukkan ke dalam sini itu menjadi itu ya. Perhatikan 1 plus minus P ya, kuadrat minus P kuadrat kan. A1 X pangkat S plus 1 sama dengan 0. Maka nilai berapa yang mungkin di sini kita ambil? Apakah A1-nya ataukah yang di dalam sini? Ya, kita coba masing-masing ya. Kalau ini kita masukkan D, berarti kan ini jadinya 1 ya. Nah, itu kan ya. Ini kan kalau plus P kan berarti kan gini ya, plus minus 2P gitu ya. Nah, jadi berapa D? Plus P kuadrat ini ya. Ini kan dikalikan A1 gini ya. Gini kan? Dikalikan apa? Dikalikan A1 X pangkat S plus 1 sama dengan 0. Nah, nilai ini kan tidak mungkin 0. Nilai P itu kan bernilai. Nah, maka kalau itu tidak mungkin 0, maka nilai A1-nya yang mungkin itu sama dengan 0. Nah, sehingga nanti kita hanya menyelesaikan solusi yang N-nya itu 0.
mengandung A0 ya, berarti untuk N genap, kemungkinan besar genap. Nah ini ya, ini nih. Nah sekarang kita akan selesaikan ya persamaan ini. Nah dimana untuk suku yang mengandung A0 ya. Nah seperti itu. Oke. Nah tadi kita dapatkan tadi relasi rekursi ya. Nah relasi rekursinya itu tadi kita sudah punya ya bentuknya ya, itu sama dengan AN ya, di sini sama dengan min AN min 2 dibagi dengan N dikalikan N plus 2P ya. Nah itu. Nah ini rumus dari relasi rekursinya. Nah sekarang nilai berapa yang diizinkan di sini? Dan tentu saja di sini kalau kamu lihat di di April. Nah di sini kalau di April lihat ya, di sini kan selisihnya kan 2 ya. Ini N min 2, selisih 2 kan? Artinya kalau kita punya A1 sama dengan 0, nanti kita akan dapatkan A3. Ya kan? Ada hubungan A3 sama A1. Maka A3-nya juga 0 ya. Dan di sini selisih 2, berarti kalau misalkan N-nya 3, N min 2-nya bisa, N yang lain bisa 5 ya. N min 2-nya bisa, misalkan N-nya 5, N min 2-nya bisa 3. Berarti kita dapat A5, A7, dan seterusnya itu sama dengan 0 kan. Nah dari persamaan ini. Dan A0, terus A0-nya juga sama dengan 0. Maka nanti A2, A4, dan seterusnya ya, genap-genap ya, ini nggak sama dengan 0. Maka kita hanya mempunyai solusi di sini ya. Kita hanya mempunyai solusi di sini bagi nilai yang genap ya. Nilai N genap gitu. Maka agar ini lebih sederhana ya, kalau ini genap, berarti gampangannya sekarang kita transformasikan saja. Ini N menjadi 2N aja. 2N itu kan genap. Kalau kamu ambil N-nya 0 kan 2 kali 0, 0. Ambil N-nya 1, 2 kali 1, 2 ya, ambil N-nya 2, N 2 kali 2, 4. Jadi kita punya itu genap ya. Nah seperti itu. Nah kalau begitu, maka ini perumusannya berubah ya. Ini menjadi A2N ya, ini. Yang ini menjadi A2N min 2. Yang ini menjadi, ini kan 2N ya. Ini kan 2N plus 2P ya. Nah, di sini ada 2, 2, 2. Bisa dikeluarkan aja tuh 2-nya. Dan ini ada minusnya ya. Ini ada minusnya. Berarti ini minus A2N min 2. Itu ya. Maka di sini 2-nya bisa dikeluarin. Jadinya 2 pangkat 2 ya. Nah, ini N plus P. Itu ya. Nah, itu. Kita udah dapatkan ini. Nah, sekarang berarti kita bisa pilih nih. Kita bisa pilih masing-masing dari mana, dari yang paling kecil ya. Nah kita bisa pilih kalau N-nya 1 ini ya. Nah kita gunakan rumus yang ini deh. Nah ini ya rumus yang ini. Berarti kan di sini kalau N-nya 1, 2 kali 1 kan 2 ya. A2 di situ kan sama dengan minus 2 kali 1 2 kurangi 2 0 ya. A0 dibagi dengan berapa itu? 2 kuadrat. Ini ya, N-nya 1 ya. 1 dikalikan 1 plus P ya. Nah ini. Nah itu. Ya kan, kemarin kan kita sudah sampai di sini ya pengerjaannya ya. Nah itu. Nah sekarang kita kenalkan yang namanya, nah ini agak menyimpang sedikit ya. Nah kita maksudnya apa? Untuk menyederhanakan itu. Nah kita buat menjadi suatu fungsi gamma ya, relasi fungsi gamma gitu ya. Fungsi gamma itu yang kalian tahu ya. Nah ini kalian harusnya sudah diajari ya tentang fungsi gamma ya. Nah fungsi gamma itu kalau kita punya misalkan gamma P plus 1, itu rumusnya kan gini, P dikalikan gamma P. Nah ini kan fungsi gamma itu gini bentuknya. Nah ini kalau ditambahkan 1, misalkan gamanya, ini kan plus 1 kan, kalau tambahkan plus 1 berarti kan jadinya P plus 2. Maka ini juga sama, P plus 1 dikalikan gamma P plus 1, gitu ya. Nah seperti itu bentuknya. Nah
Maka dari sini bisa kalian lanjutkan lagi, Dek. Nah, kalau misalkan di sini kita punya misalnya ya gamma P plus 3 di sini ya. Kan P plus 3 sama dengan 2 plus 1. Berarti di sini jadinya P plus 2. Nah, selisih 1 pokoknya. Kalau ini 1 pasangannya P plus 0 ya. Kalau ini 2 P plus 1. Kalau ini 3 P plus 2. Ini jadinya gamma P plus 2 ya. Nah, di mana P plus 2-nya ini kan sama dengan ini kan? Di mana P plus 2-nya tuh ini, P plus 1 gamma P plus 1 ya. Berarti dari sini jadinya itu adalah P plus 2 dikalikan ini ya, P plus 1 ya. Ini gamma P plus 1 gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, sehingga kalau misalkan kita punya kita punya variabel P plus 1 di sini alias 1 plus P ya, di sini bisa kamu revisi menjadi seperti itu. Maka 1 plus P ya. Nah, tadi kita punya 1 plus P kan, atau P plus 1 gitu ya. Ini dari sini bisa diubah ini. Nah, bisa diubah jadi apa, Mas? Yang ini misalkan kita ubah jadi ini ya. Nah, ini dari sini, Dek. Nah, ini dari sini aja. Kita ambil yang ini misalkan. Ini ya, kita ambil yang ini. Itu kan kalau kita punya P plus 1 berarti kan gamma P plus 2 dibagikan dengan gamma P plus 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti ini kalau kita masukkan ke situ ya. Jadi, nanti kalau misalkan N sama dengan 1 ya. Nah, itu nanti A2-nya itu sama dengan itu ya, min A0 dibagi dengan berapa itu? Dibagikan dengan 2 kuadrat ya. Nah, N-nya kan 1 di sini ya, 1 plus P-nya ini, itu menjadi ini. Ini ya, gamma P plus 2 dibagi gamma P plus 1 ya. Ini jadinya menjadi min A0 ya. Ini gamma P plus 1-nya ke atas, dibagi dengan 2 kuadrat gamma P plus 2 ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, itulah A2-nya. Nah, maka dengan cara yang sama nanti kamu bisa cari untuk N sama dengan 2 ya. Nah, ini. Nah, di sini. Melalui rumus ini. Ini rumus yang kamu pakai, Dek. Ini ya. Ini ya, berarti kalau ini kan tadi kan A2N ya. Kalau N-nya 2 berarti kan di sini A4 ya. Di sini kan jadinya 2 kali 4, 8 kurangi 2, 6 ya. Min A6 gitu kan. Dibagi berapa nih, Dek? Itu ya. Nah, dari situ sebentar. Tadi kan N-nya 1 ya. Oh, sorry. Kok 6, Dek? Salah. Kalau N-nya 2 berarti kan di sini ya. 2 kali 2, 4 dikurangi 2, 2 ya. Berarti min A2 ya. Berarti ini 2 kuadrat. Ini N-nya 2 dikalikan P plus 2 ya. Nah, gitu ya. Nah, di mana kamu punya dari sini, Dek, A2-nya. Ini ya. Tadi kita punya di sini. A2 ini, yang ini, itu kan sama dengan ini kan. A2-nya kan. Berarti kan di situ min, di sini ada A0-nya ya. A0 di sini ya. Min dikali min kan, min dikalikan min kan plus ya. Nah, itu. Berarti positif nih. Plus A0 dikalikan apa itu? Gamma P plus 1 ya. Yang ini. Berarti berapa ini, Dek? Ini kan jadinya, ini kan 2 kuadrat ya. Kali 2 ya. Ini 2 kuadrat kali 2. Di sini ada 2 kuadratnya juga. Gitu ya. 2 kuadratnya juga. Nah, dibagi dengan ini. Masih ada P plus 2-nya ini. Ini ya. Perhatikan P plus 2 dikalikan gamma P plus 2 ya. Nah, ini 2 kuadrat kali 2 kuadrat itu berapa? 2 pangkat 4 ya. Nah, angka 2 ini kan bisa dituliskan 2 kali 1 ya, alias 2 faktorial kan. Nah, gitu ya. Nah, gitu.
Maka di sini bisa kamu sederhanakan lagi nggak, Dek? Bisa ya harusnya ya. Nah, mana tuh yang bisa kita ambil? Nah, kita bisa ambil dari suku yang ketiga di sini. Nah, P plus 2 itu. Nah, itu ya. Nah, ini tak tuliskan lagi di sini deh. Tadi kita punya apa tadi? Tadi kita punya kan gamma P plus 3 ya. Tadi kan gamma P plus 3 itu sama dengan apa, Dek? Ini ya. P plus 2 dikalikan P plus 1 gamma P plus 1 ya. Itu. Maka dari sini, Dek, kalau kita punya itu berarti nanti ini P plus 2-nya bisa kamu ganti nih. P plus 2-nya bisa kamu ganti jadi apa ini? P plus 2-nya kamu ganti menjadi gamma gini ya. Gamma P plus 3 dibagi dengan P plus 1 dikalikan gamma P plus 1 ya. Nah itu. Nah, berarti dari sini bisa kamu tuliskan lagi deh di sini. Ini kan A0 ya. Nah, di situ kan ya. A0. Nah, ini dikalikan gamma P plus 1 ya. Dibagi dengan berapa, Dek? Ini, Dek. Ini kan ada 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 ada 2 faktorialnya nih. Ini kan 2 faktorial nih. Ini ya. Nah, ini dikalikan apa nih? P plus 2 ya. Oh, P plus 2-nya sudah kamu ganti nih ya. P plus 2-nya berapa ini? P plus 2-nya. Ini ya. Gamma itu ya, gamma P plus 3 gitu. Ini ya. Apa tadi? Gamma P plus 3 dibagi dengan berapa itu, Dek? P plus 1 ya. Dikalikan ini ya. Dibagi dengan itu. Oh, sebentar. Oh, sebentar. Salah. Jangan pakai ini, Dek. Sebentar ya. Nah, ini betul. 2 pangkat 4, 2 faktorial. Sebentar. Nah, sebentar ya. Oke. Ini kita dapat 2 faktorial kali 2 pangkat 4 ya. Ini kan gini. Nah, maka nanti mana yang bisa kita ganti, Dek? P plus 2 yang mungkin di situ. Nah, yang mana ya? Yang ini ya, bisa jadi ya. P plus 2-nya bisa pakai ini ya. Nah, ini. Tadi kita punya rumus gini, Dek. Gamma P plus 3 itu sama dengan gini ya. P plus 2 dikalikan apa itu? Gamma P plus 2 ya. Maka dari sini P plus 2-nya itu sama dengan gamma P plus 3 dibagi berapa tuh, Dek? Gamma P plus 3 dibagi gamma P plus 2 ya. Nah, gitu kan? Nah, seperti itu. Ya sudah, berarti ini rumusnya bisa ganti, Dek, ini, Dek. Ini ya. Yuk, pelan-pelan yuk. Ini kan sama dengan gini ya. Ini kan A0 gamma P plus 1 ya. Dibagi berapa ini? Ini kan ada 2 pangkat 4, 2 faktorial ya. Nah, ini P plus 2-nya ini diganti dengan ini. Gamma P plus 3 dibagi gamma P plus 2 ya. Dikalikan gamma P plus 2 ya. Ini coret ya. Itu kan? Maka kita punya solusi sekarang. Itu. Maka gitu ya. Kita punya solusi apa, Dek? A4 ya, sama dengan positif ya tadi ya. A0 tadi kan gamma P plus 1 ya. Nah, itu. P plus 1 dibagi apa, Dek? Kira dibagi dengan 2 pangkat 4 kalikan 2 faktorial ya. Dikalikan gamma P plus 3 ya. Nah, itu. Nah, yang berikutnya nanti kita bisa cari untuk yang ini R-nya sama dengan 3 pakai rumus ini. Nah, ini untuk R-nya sama dengan 3 itu bagaimana perumusannya? Oke ya. Nah, ini saya tulis di sini nih. Nah, berarti dari sini
Kalau N-nya 3 berarti di sini ya. Berarti kan A6 ya. Itu kan ya. A6 di situ. Nah, di sini masukkan ini. Kalau N-nya 3 berarti di sini 2 kali 3 6 dikurangi 2 4 ya. Minus A4 dibagi berapa, Dek? 2 pangkat 2. N-nya itu sama dengan 3 ya. Dikalikan apa nih? Dikalikan 3 plus P ya, atau P plus 3 ya. P plus 3 ya. Nah ini. Oke. Nah terus Dek, P plus 3 nya ini kamu ganti jadi berapa, Dek? P plus 3 nya itu ya. Nah di sini, nah itu ya, kamu tinggal masukkan lagi. Di sini masalahnya nggak ada P plus 3, adanya itu gamma P plus 3 ya. Nah ya udah, kamu buat aja perumusannya nanti ya. Dari sini ya, kan kita punya rumus ini, Dek. Kalau kita punya rumus gamma P plus 4 itu kan sama dengan P plus 3 dikalikan gamma P plus 3 ya. Nah berarti dari sini ini kan gini ya, min A4, kalau P plus 3 nya berarti kan diganti ini dibagi ini kan, makanya pembaginya jadi di atas ya. Ini gamma P plus 3 gini ya. Nah ini kan, ini 2 pangkat 2 dikalikan 3 ya. Nah ini kalikan gamma P plus 4 gitu ya. Nah seperti itu, Dek. Nah kemudian A4 nya kamu masukkan ya, A4 nya ya. Ini kan gini dari rumusnya, ini A4 nya kita masukkan ini. Nah kita keluarkan aja dulu, baru kita hitung belakangan. Dibagi dengan 2 pangkat 2 kalikan 3 gamma P plus 4 ya. Nah A4 nya itu berapa di sini? A4 nya itu ini ya. Oh ini, itu ya, A4 nya tadi itu kan, itu masukkan A0 dikalikan gamma P plus 1 dibagi 2 pangkat 4 kali 2 faktorial gamma P plus 3 ya. Nah itu ya. Nah ini coret ya, ini. Nah ini coret kan, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 itu kan 2 pangkat 6 ya. 3 kali 2 faktorial itu kan sama dengan 3 kali 2 kali 1 ya, alias 3 faktorial kan. Nah maka kita punya A6 ini sama dengan berapa, Dek? Minus gitu ya. A6 itu sama dengan minus A0 gamma P plus 1 nih. Nah dibagi berapa ini? Dibagi ini ya, 2 pangkat 6 dikalikan 3 faktorial ya. Dikalikan berapa nih, Dek? Dikalikan ini ya, gamma gitu ya. Seperti itu, Dek. Sudah cukup sampai A6 aja, jangan dibacakan. Nah itu ya, ini yang penting. Nah sekarang kita masukkan ke deretnya ya. Nah sehingga solusi deret menjadi bagaimana? Tadi kan rumusnya gini, Dek ya, Y sama dengan sigma N0 tak hingga AN X pangkat N plus S. Hati-hati, sekarang kita hanya punya untuk N nya genap ya. Artinya apa? Kita hanya punya di sini A0, A2, A4, A6 ya, sebagaimana yang kita sudah turunkan panjang kali lebar tadi. Nah begitu. Nah maka dari sini kamu jabarkan, Dek. Ini ya, jabarkan. Untuk N nya 0 dulu, berarti kan A0 X pangkat S ya. Nah itu. Kalau N nya 2, berarti kan A2 X tambah S plus 2 ya. Gitu ya. Nah oke. Nah sebentar, itu ya, jabarkan aja sampai 6, Dek ya. Berarti kan A4 X pangkat 4 tambah S tambahkan A6 X pangkat 6 ya. Nah dan seterusnya ya. Nah itu nggak usah panjang-panjang ya, sudah cukup sampai itu aja nilai-nilainya. Nah kemudian nanti kita bisa masukkan ke perumusannya ya. Dan kita ingat, Dek, apa yang harus kita ingat, Mas? Tadi kita punya rumusnya apa? S-nya kan sama dengan P kan? Nah itu ya, berarti di sini A0 X pangkat P
A2 X pangkat 2 plus P, A4 X pangkat 4 plus P, tambahkan A6 X pangkat 6 plus P, dan seterusnya ya. Nah, di sini X pangkat P-nya semuanya keluarin aja ya. X pangkat P, X pangkat P, X pangkat P. Nah, kalau dikeluarkan itu menjadi seperti ini deh. Nah, X pangkat P itu kan jadinya A0 tambah A2 X pangkat 2 tambahkan A4 X pangkat 4 tambahkan A6 X pangkat 6 dan seterusnya gitu ya. Tuh. Sebentar ya. Ini ya. Inilah yang kita dapat ini. Nah, sekarang nilai A0, A2-nya masukkan semua deh. Ini kan X pangkat P kan? Di sini A0, A2-nya tadi berapa deh A2-nya? A2-nya itu ini tuh. Ini ya. Ah, ini. Itu ya. Ini deh. Itu kan ya. Nah, ini. Nah, sekarang yang A4 bagaimana, Dek? Yang A4 tadi di Ira. Ya, yang 4 kan ini ya. Nah, ini ya. Masukkan, Dek. Nah, masukkan A4-nya dari sini ya. Nah, ini. Positif tadi tandanya ya. Gitu ya. Nah, terus apa lagi, Dek? A6-nya negatif ini. Nah, ini. Ini ya. Masukkan di sini. Oke, ini Dek ya. Oke. Itu. Tuh, jangan lupa ya, di sini masih ada X pangkat 2-nya nih. Ini X pangkat 2. Ini juga X pangkat 4. Ini ada X pangkat 6. Itu ya, jangan dilupakan, Dek. Itu. Oke ya. Nah, selesaikan ini, Dek. Selesaikan dengan baik ya. Nah, itu. Oke, sebentar. Nah, di sini, Dek. Ini semuanya ada A0-nya ya. Ada A0-nya. A0-nya kita bisa keluarkan nih, A0-nya. Ya kan ya? A0 X pangkat P. Nah, gitu ya. Kemudian kalau itu dikeluarkan kan jadinya gini, Dek. Itu ya. Nah, ini jadinya kan ini 1 minus ini ya. Ini terus ini, Dek, yang penting. Ini kan gamma P plus 1 dibagi berapa tuh, Dek? Nah, gamma P plus 2 ya. Nah, di sini ada X pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, ya kan ya? Nah, itu kan X pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Ya, sama aja kayak gini. X per 2 pangkat 2, ya kan ya? Nah, ayo lagi, Dek. Di sini A0-nya sudah keluar kan, A0-nya. Nah, itu kan. Jadi tambah apa itu? Gamma P plus 1 dibagi dengan apa tadi? 2 faktorial ya. Gamma P plus 3 ya. Nah, ini kan. Nah, oke. Lalu apa lagi, Dek, yang bisa kita tulis di sini? Yang kita tulis di sini adalah, di sini ada X pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 kan? Berarti kan gini ya, X per 2 pangkat 4 kan? Itu ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga, ini kan A0-nya yang ini sudah keluar ya, yang ini. Berarti kan minus ini ya. Kok sudah keluar gini, gamma P plus 1. Terus, Dek, di sini ada X pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6. Nah, jadikan satu pangkat saja. Berarti kan X per 2 pangkat 6 kan? Nah, itu dikalikan 3 faktorial gamma P plus 4 ya. Nah, itu. Nah, ini. Itu ya. Oke. Nah, di sini, Dek, aku berharap bahwa di sini setiap P plus 1 ini dikeluarkan, Dek. Nah, gimana ya caranya ya biar bisa kita mengeluarkan P-nya ini? Ya,
Kenapa belum bisa dikeluarkan mas? Karena di sini masih 1, ya kan ya? Suatu bilangan dikeluarkan itu kan semua sukunya kan harus mengandung nilainya. Kayak tadi A0 nya kan bisa dikeluarkan karena di setiap suku kan ada A0 masing-masing ya. Nah itu. Maka dari sini itu ya. Ini angka satunya kita bisa manipulasi dong dari sini ya. Nah, jadinya seperti ini nih. Nah, ini. Maka angka 1 di sini bisa kamu manipulasi ya. Tuliskan aja jadi gini deh. Nah, gamma P plus 1 ya. Dibagi dengan gamma P plus 1. Nah, itu ya. Dan kalau kamu lihat di sini, di April, di sini bisa dikeluarkan ya. Gamma P plus 1, gamma P plus 1, gamma P plus 1, gamma P plus 1. Keluarkan saja. Berarti jadinya di sini, itu ya. Nah, di situ jadinya itu sama dengan berapa nih? A0 X pangkat P gini ya, gamma P plus 1 gitu ya. Nah, berarti di sini, nah ini sisanya apa ini? Sisanya bawahnya ini. Nah, sisanya itu adalah angkanya yang ditinggalkan itu, gamma P plus 1 ya. Nah ini suku kedua menjadi itu ya, apa tuh? 1 per gamma P plus 2 ya. Ini X per 2 pangkat 2 nih. Nah, gitu deh. Suku yang ketiga itu yang ini. Ini ya. Tambahkan 1 per 2 faktorial gamma P plus 3 ya. Ini X per 2 pangkat 4 ya. Nah, itu. Kemudian suku yang terakhir di sini, ini minus 1 per 3 faktorial ya. Ini gamma P plus 4 ini ya, ini X per 2 pangkat 6 ya, gitu. Dan tentu saja ini nilainya itu masih banyak ya deh ya, plus bla bla bla, karena ini banyak suku, jadi kita nggak boleh ya tuliskan seperti ini. Nah ini ya, karena dia itu secara teori sukunya banyak ya. Nah ini juga, dan seterusnya ya. Tuh ya, berlaku juga untuk yang sebelumnya ya. Nah ini, oh sebelumnya sudah benar nih, gitu ya. Ini jadinya seperti ini. Nah, apakah di sini sudah, lagi-lagi pertanyaannya kemudian, apakah di sini sudah lebih sederhana, itu pertanyaannya, itu ya, atau bisa kita jadikan bentuk yang lain, itu pertanyaannya, itu ya. Itu sebentar deh, ada azan ya, tunggu dulu. Oke ya. Ini. Nah, ini ya yang perlu kamu ingat ya. Di sini itu ada nilai faktorialnya ini ya, yang belum kita buat ya, di situ deh. Nah, kita punya nilai ya. Nilai gamma P plus 1 itu kan P gamma P ya. Jadi kalau misalkan kita ambil misalkan faktorial ya, atau gini, ini ingat-ingat aja nilainya deh. Seingatku itu nanti kalau gamma 1 itu sama gamma 2 itu nilainya sama, itu 1. Sedangkan kalau di sini 3 faktorial, 2 faktorial itu ada sifatnya deh. Nah, gamma 2 faktorial itu sama dengan gamma 3 ini ya. Sedangkan kalau misalkan gamma 4 itu sama dengan 3 faktorial ya. Nah itu ya. Ini berarti ini bisa diganti nanti jadi gamma
3 ya. Yang ini bisa diganti jadi gamma 4 ya. Nah itu. Sedangkan yang ini kan ada angka 1 di sini, yang angka 1 di sini. Itu masing-masing jadi gamma 1 gitu ya. Nah itu deh. Nah maka dari sini ya bisa kalian tuliskan lagi deh di sini deh. Ini ya. Maka di sini deh jadi gimana nih? Yang sementara di sini A0. Nah, terus deh di sini ada angka X pangkat P di situ ya. Nah, itu. Nah, X pangkat P-nya itu kamu manipulasikan kan? X pangkat P itu jadikan gini aja deh. 1 dikalikan X pangkat P kan? Nah, 1 itu kan sama dengan 2 pangkat P dibagi 2 pangkat P ya. Ini X pangkat P. Nah, atau bisa kita tuliskan ini 2 pangkat P, ini sama ini gabungkan. X per 2 pangkat P ya. Nah itu. Tujuannya untuk apa? Ya kita lihat nanti deh. Ini A0 dikalikan apa deh? Ini 2 pangkat P ya. Ini. Karena kan dikalikan X pangkat P. Dikalikan X per 2 pangkat P kan. Dikalikan apa itu? Dikalikan gamma P plus 1 ya. Nah ini. Kemudian suku yang dalam itu deh. Ini kan 1 per ini ya. 1 dibagi berapa itu deh? Ini ya. Dikalikan gamma 1, ini kan gamma P plus 1, samakan aja. Nah itu, suku yang kedua ini, 1 yang ini, itu jadi gamma 2 ya. Nah, tujuannya nanti biar seirama dengan dalamnya deh. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini kan gamma 2 dikalikan gamma P plus 2 ya. Nah, kalian lihat deh. Ini kan 2, 2, 1, 1, gitu ya, sama ya. Nah, itu kan dibagi, tambahkan dengan yang, nah, suku yang berikutnya ya, di sini 2 faktorial di sini, ini kan 2 faktorial kan, itu kan sama dengan gamma 3, sama dengan P plus 3 ini ya, ini angka-angkanya itu, itu gamma 3 dikalikan gamma P plus 3, gini ya. Nah terus suku yang berikutnya, ini aku lupa tadi, ini ada X per 2 pangkat 2 ya. Nah dikurangi dengan ini kan X per 2 pangkat 4 loh. Nah, dikurangi suku yang berikutnya ini. Nah, 3 faktorial di sini itu kan gamma 4 ya. Itu dikalikan gamma P plus 4 ya. Nah, di sini X per 2 pangkat 6 ya. Tambahkan seterusnya deh. Gitu ya. Nah, kalau kalian tengok di sini ya, bentuknya ini itu ya. Bentuknya itu jadi seperti apa, Mas, bentuknya? Nah, itu pertanyaannya. Itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah, suku bagian yang dalam ini, itu ya, suku yang bagian dalam ini dan ini, itu disebut dengan yang namanya fungsi Bessel. Itu deh, ya. Nah, itulah yang namanya fungsi Bessel. Di mana fungsi Bessel tuh JP tadi ya. Nah, ini JP ini misalkan. Ini tuh adalah 1 per itu nilainya deh. Gamma 1. Nah, ini ya, gamma P plus 1 gitu ya. Min 1/, itu deh ya. Gamma 2, gamma P plus 2 dikalikan itu deh. X per 2 pangkat 2 ya. Nah, ditambah dengan ini ya, gamma 3 itu gamma P plus 3 ya. Ini ya. Ini kan X per 2 pangkat 6 toh ya. Pangkat 4, sorry. Ini ya. Terus apa lagi, Dek? Nah, sebentar, Dek. Oh, aku lupa, Dek. Maaf. Sebentar, di siapa? Di April. Sebentar. Aku lupa, Dek. Ya,
Nah, sekarang ini tuh. Ini Dek ya, sebentar. Nah, tapi kalian harusnya bertanya ya. Nah, ini Dek, di sini kalian harusnya bertanya, Mas, gunanya 2 pangkat P di sini apa, Mas? Ini ya, 2 pangkat P di sini. Nah, seperti itu ya di April ya. Nih, misalkan April tanya nih, Mas, apa itu gunanya 2 pangkat P? Nah, 2 pangkat P ini masukkan ke sini, Dek. Kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini. Misalnya, ini kan X pangkat 2 pangkat P sudah, di sini 2 pangkat P. Nah, yang ini ya. Nah, sorry, bukan duanya yang sebentar. Iya, duanya yang dimasukkan ya. Nah, itu. Sorry, sebentar, Dek. Aku ulang lagi. Nah, salah, bukan itu, Dek. Oke. Nah, di sini kalian harusnya April, Ira tanya ya, Mas, kenapa Pak Ananto di sini menuliskan ini menjadi seperti ini, meskipun secara matematis sama saja. Tujuannya itu adalah untuk memunculkan fungsi Beselnya. Ini ya, misalnya di sini ada X per 2 pangkat P. Nanti ini, Dek, kamu gabungkan dengan yang ini, ya kan? Nah, jadi X per 2 pangkat P kalikan berapa itu? X per 2. Jadinya kan X per 2 pangkat 2 plus P ya. Nah, gitu kan ya. Nah, kalikan dengan ini, jadinya berapa ini? Nanti X per 2 pangkat 4 plus P kan? Kenapa 4 plus P, Mas? Karena ini P kan? X per 2 pangkat P dikalikan X per 2 pangkat 2. Ya, pangkatnya jumlahkan aja. 2 tambah P. Ini X per 2 pangkat 6 dikalikan X per 2 pangkat P. Jadinya 6 plus P. Nah, ini juga sama di sini. Kalikan ya. Maka dari sini bisa kamu tuliskan, Dek. Ini Y sama dengan A0 ya. Nah, 2 pangkat P-nya keluarkan saja. Berarti ini jadinya, nah, jadinya berapa itu, Dek? Jadinya adalah, apa itu? Gamma P plus 1 ya. Nah, dikalikan apa tuh, Dek? Suku yang pertama ini. Nah, ini kan dikalikan X per 2 pangkat P. Ini juga sama ya, kalikan itu. Nah, 1 dibagi dengan gamma 1 dikalikan gamma P plus 1 ya. Dikalikan X per 2 pangkat P. Gitu ya, Dek ya. Suku yang kedua itu minus. Nah, 1 per itu ya, gamma 2 dikalikan gamma P plus 2 ya. Nah, ini kan tadi kan jadinya X per 2 pangkat 2 plus P gitu ya. Nah, itu suku yang ketiga, Dek, itu jadinya berapa itu, Dek? 1 per berapa itu, Dek? April gamma 3 gamma P plus 3 ya. X per 2 pangkat 4 plus P gitu ya. Nah, suku yang terakhir ini 6 plus P gitu ya. Nah, itu min piro itu, Dek? 1 per ini ya, gamma 4, ini gamma P plus 4 ya, dikalikan X per 2 pangkat 6 plus P itu ya, Dek ya. Dan tentu saja ini masih banyak suku di sini, tidak hanya mentok di sini saja, tambahkan bla 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 seterusnya ya. Nah, ini gitu, Dek. Nah, berarti ini ya, kalau kamu lihat solusi di sini. Nah, ini solusi di sini hingga ini itu disebut dengan JP. Nah, apa itu, Mas, JP, Mas? JP ini adalah fungsi Bessel. Oh iya, itu yang nanti akan kita pakai. Oke, tenang aja, Dek. Pak Basit sudah ini ada di sini kok. Kalian santai aja, tak bilangin ya, nggak apa-apa kalau telat. Gitu ya. Nah, JP di sini, Dek. Berarti di sini fungsi Besselnya kalian sudah dapat ya di sini ya, fungsi Bessel ya. Nah, ini JP itu ya. Tapi JP-nya itu adalah semua yang ada di sini. Gitu, Dek ya. Nah, tuh. Ini ya. Nah, ditambahkan apa lagi, Dek? Nah, tambahkan semua suku yang ada di sini. Begitu ya. Ini ya. Nah, itu, Dek. Ini tentu saja masih ada plus yang ini. Nah, ini kita
hapus saja ya kurungnya. Nah, ini adalah fungsi Bessel, gitu ya. Nah, ini kamu pindahkan deh ke halaman baru ya. Nah, ini deh, itu ya. Ini adalah fungsi Bessel yang harus kamu ingat ya. Nah, yang nggak harus ingat nggak apa-apa sih, karena ini cuma mata kuliah minat deh. Nah, tapi minimal kalian mendapatkan ilmu baru di sini. Itu ya. Nah, ini ya. Nah, atau boleh juga kalian nyatakan ini nyatakan dalam bentuk rumus ya. Nah, ini JPX gini ya. Nah, bagaimana Mas perumusan umumnya Mas di sini? Ya, bisa kamu tuliskan menjadi gini ya, sigma dari n-nya 0 tak hingga ya. Nah, ini kan jalan n-nya nih. Mana yang jalan Mas? Ini. Kita ambil misalkan dari sini. Ini mana tadi? Ini kan gamma 1 ya. Nah, di sini ya, ini kan gamma 1. Nah, yang ada gamma-gamanya itu, Dek. Misalnya, yang ini kan nilainya 1. Ini P plus 1. Kan boleh tak tuliskan seperti ini. Kalau 1 berarti kan itu lahir dari n tambah 1 kan, kalau n-nya 0 kan. Nah, n plus 1. Nah, yang ini berarti sama juga. 1 di sini lahir dari n plus 1. Untuk n-nya 1, n-nya 0 kan. Kalau n-nya 0 kan di sini P plus 1. Nah, kalau ini n-nya 0, di sini kan 1 kan, karena n plus 1 kan 1. Kalau n-nya 0. Berarti dari sini n plus 1 plus P ya. Nah, itu sama juga Mas. Kalau misalkan kamu masukkan n-nya 2, berarti kan ini gamma ya. Itu ya. Kalau misalkan n-nya 2, n-nya 1, berarti kan 1 tambah 1, gamma 2 kan, jadinya ini. Nah, ini 1 tambah 1, 2 ya, dari sini. Nah, terus, nah itu ya, x per 2, ini sama juga. Nah, gitu ya. Nah, ini, misalkan yang ini deh. Ini kan genap ya. Angka 2, angka 4, angka 6. Genap toh? 2 kali 0, 0 di sini. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Berarti kita bisa perumum jadi 2N. Ya, plus P. Nah, gitu ya, Dek ya. Ini adalah fungsi Bessel. Gitu, Dek. Nah, gitu ya. Nah, gitu deh. Tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi, solusi umumnya, nah tapi ini belum selesai sebenarnya. Solusinya itu tadi itu adalah, tadi kan Y ya. Nah, Y tadi, kalau kita lihat di sini ya, itu ada A0, 2 pangkat P, gamma P plus 1. A0, 2 pangkat P dikalikan gamma P plus 1 dikalikan JP ya. Nah, ini kita bisa perumum aja nih, Dek, menjadi konstanta baru ya. Ini kan konstanta kan, jadikan C0 gitu ya, boleh aja. Berarti ini C1 gitu ya, terserah. Enggak, ini intinya pada konstanta. A0 kan konstan, 2 pangkat P kan konstanta, gamma P plus 1 itu juga konstanta. Nah, maka dari sini kalau misalkan itu jadi konstanta, berarti di sini jadinya Y-nya untuk solusi S sama dengan P ya, itu menjadi C1 JP. Nah, itu deh ya. Oke ya. Nah, seperti itu. Gitu deh. Nah, oke. Mungkin kalian tanya begini, Mas, kan di situ kan tadi kan ada 2 nilai S yang mungkin ya, Dek ya. S-nya P dan satunya itu min P, gitu ya. Nah, yang mana itu Mas? Yang ini toh? Ini ya, kan S-nya sama dengan P sejak awal tadi, gitu ya. Maka kalau misalnya nanti yang min P gimana Mas? Apakah kita perlu merumuskan sebanyak ini juga? Nggak perlu ya. Jadi kalau misalkan S-nya sama dengan min P, berarti kamu tinggal ganti aja fungsi Besselnya. Kalau S sama dengan min P, maka nanti fungsi Bessel ini tinggal kamu ganti aja. Caranya gimana Mas? Ganti aja deh, Ira. Setiap nilai P-nya kamu ganti menjadi min P, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Maka dari sini
Itu ya. Nah, bisa kamu tuliskan aja. Nah, ini menjadi seperti apa? Nah, ini ya. Nah, ini dia ya. Itu. Nah, tapi ini gantian ya. Gantian dengan gantian dengan min P ya. Nah, ini. Mana lagi yang diganti di sini? Ini ya. Min P. Mana lagi, Dek? Yang diganti, Dek? Ira. Ini ya. Nah, ini ya Ira ya. Nah, oh iya lupa tadi aku, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini itu ada min 1 pangkat n-nya ya. Ini ya, ada min 1 pangkat n-nya ya. Kenapa kira-kira di April kok ada min 1 pangkat n? Karena di sini deretnya ganti tanda ya. Ini plus, ini minus, ini plus, ini minus ya. Gonta-ganti tanda ya. Jangan lupa ya. Itu. Maaf ya. Itu. Kenapa ada min 1 pangkat n? Karena deretnya gonta-ganti tanda ya. Kalau n-nya 0, min 1 pangkat 0, 1. N-nya 2, min 1 pangkat 2, 1. Gitu ya. N-nya 3, min 1 pangkat 3, min 1. Maka ini juga sama, ada min 1 pangkat n-nya. Nah, ini adalah solusi yang lain. Gitu, Dek. Ya. Nah, gitu. Nah, ini ya. Itu ya. Jadi, secara umum solusi yang kedua, ini solusi yang pertama ya. Solusi yang kedua berarti nanti ini ya, C2, C minus P, ini X. Nah, itu ya. Solusi yang kedua. Solusi untuk apa, Mas? Ini solusi untuk S yang min P. Gitu ya. Nah, itu dia. Ini S min P ya. Nah, terus yang mana, Mas, solusinya? Nah, misalkan Ira tanya ini, Mas, solusi yang benar yang mana? P atau min P? Nah, dua-duanya benar, Dek. Maka, kalau misalkan Y2 adalah solusi dan Y1 adalah solusi, maka gabungan dari keduanya juga solusi, gitu ya. Maka di sini solusi total ya. Nah, solusi gabungan ya. Kamu bisa tuliskan menjadi Y1 plus Y2. C1 CP X tambahkan C2 C minus P X. Nah, ini solusinya. Itu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Tapi kira-kira ada permasalahan nggak di sini? Nah, itu. Kira-kira di Ira sama April. Ya. Berarti ya sebenarnya di sini ada sesuatu yang perlu kita validasi ya. Nah, nilai P. Nilai P ini kan tentu saja P-nya itu berapa nilainya? Nah, Mas, bisa jadi bilangan bulat, bisa jadi bukan bilangan bulat. Nah, tentu saja nanti ada karakter yang berbeda deh kalau misalkan dia bilangan bulat, gitu ya. Kan P-nya ini kan bisa integer, bilangan bulat ya, dan bisa juga non-integer, bukan bilangan bulat. Nah, masalah ini kan kalau kalian lihat ya, solusi di sini itu sifatnya itu adalah apa, Dek? Sifatnya itu adalah bebas linear. Artinya apa, Dek? Nanti JP di sini sama J min P ini tidak saling bergantung satu sama lain. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan ini integer, Dek, integer itu bilangan bulat. Berapa saja itu bilangan bulat di April? P-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, termasuk nilai negatifnya. Kalau P-nya integer, justru masalahnya muncul. Nah, itu ya. Nanti kalian bisa buktikan ya di sini ya. Kalau P-nya bulat itu J min P itu nilainya justru sama dengan ini, Dek. Nah, min 1 pangkat P JPX. Nah, itu. Nah, sedangkan ini statement ini kontra dengan apa yang aku usulkan tadi. Ini tadi kan bebas linear antara JP sama J min P, tidak bergantung satu sama lain. Ternyata nanti kalau kamu coba ya masing-masing ini masukkan ke sini, entah ke sini, kamu coba satu-satu ya.
itu ternyata saling bergantung. Sedangkan solusi ini kalau misalkan bebas linear nggak boleh kita tuliskan menjadi dua seperti ini, gitu ya. Maka kita perlu reformulasi lagi perumusannya menjadi perumusan yang lebih tepat, gitu ya. Nah, perumusan yang seperti apa yang lebih tepat? Itu pertanyaannya. Nah, tentu perumusan yang memfasilitasi ya, perumusan yang memfasilitasi P yang bulat dan P yang tidak bulat ya. Nah, untuk P yang bulat tidak bulat oke lah. P yang non integer itu misalnya berapa deh? Pecahan ya. Setengah, 5/2, 1/3 dan seterusnya gitu ya. Jadi maka kita bisa jadikan satu ya. Kita bisa reformulasi ya, bahwa untuk bagian J min P itu bisa kita ubah ya. Nah itu deh, ubah jadi apa mas? Nah itu kita tuliskan aja, ini menjadi suatu fungsi baru ya, yang kita sebut dengan NP ini ya, atau YP. Nah, itu bentuknya sama dengan ini deh, cos PP dikalikan JPX dikurangi J min PX gitu ya. Nah ini dibagi dengan apa? D Ira sin P dikalikan P. Nah ini ya. Jadi solusinya itu kita ubah menjadi seperti ini. Nah dan tentu saja aku masih belum tahu ya asal usul rumus dari ini bagaimana. Tapi poinnya adalah solusi ini itu memenuhi diferensial Bessel dan aku belum bisa membuktikan. Ya kalian bisa cari sendiri dan tentu tenang saja ini gak bakal aku tanya di ujian pembuktiannya ini. Maka jadi kan J min P nya kamu ganti jadi ini kan. Maka solusi total menjadi itu ya. Nah ini solusi total itu yang mana? Yang ini. Nah ini ya, C1 JP, C2 J min P. Maka bisa kamu tulis menjadi YX gitu ya. YX itu jadi C1 JP tambahkan fungsi N ini. N ini adalah fungsi Neumann ya. Nah ini adalah fungsi Neumann. Ini NPX gitu ya. Nah ini di mana C1 C2 itu adalah konstanta yang nanti kita akan tentukan kemudian. Nah itu tergantung soal itu, yang mana secara umum itu kita bisa tuliskan seperti ini nanti ya. Nah ini tadi ini adalah fungsi Neumann gitu ya. Itu ya, itu deh. Nah seperti itu. Nah tapi kalau kamu lihat ya problem lagi. Nah problemnya ini nanti ini kalau misalkan kamu ambil ya untuk P nya itu 0, kira-kira masalahnya di mana deh April? Masalahnya adalah di suku ini. Kalau kamu lihat ya ini. Nah ya kan, kalau kamu masukkan itu deh, kalau sin P nya 0, sin P dikalikan 0 itu kan 0 kan. Nah ya kan ya, maka kalau kamu lihat berarti suku yang bawah ini itu menjadi 0 ya kan ya. Sesuatu dibagi 0 jadinya berapa dek? Sesuatu dibagi 0 itu hasilnya berapa? Ira? Tak hingga ya, infinite ya. Masalahnya kalau ini infinite, NP nya infinite, berarti infinite ditambahkan ini infinite juga, maka jadinya itu infinite, maka solusinya blow up. Caranya bagaimana untuk mengatasi untuk P sama dengan 0 nanti? Maka nanti kamu hilangkan pengaruh tak hingga tadi dengan mengatur C2 sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalkan 0 dikalikan sesuatu yang besarnya tak hingga, maka hasilnya 0. Maka solusi yang kedua ini cancel bagi P sama dengan 0 gitu ya. Nanti kalau misalkan menemukan permasalahan seperti itu. Nah, gini. Jadi solusinya hanya berlaku untuk yang suku yang pertama saja, solusi Bessel yang jenis pertama. Nah ini, dan tentu saja nanti bicara tentang fungsi Bessel itu sangat banyak jenisnya ya, kayak gitu. Ada berbagai jenis dan ada juga berbagai relasi rekursi yang nanti kalian bisa pakai di perumusan fungsi Bessel gitu ya. Nah seperti itu. Oke ya, gitu dulu aja ya, April dan Ira. Nah kalian mau ke kampus ya?